bagaimana Pak Wisnu melihat yoga eh, dan meditasi yang sekarang Pak Wisnu lagi tekuni beberapa tahun terakhir setelah jadi alumninya Pasraman sebagai yogin? Begini, yoga secara formalitas kan dikatakan yuj, berasal dari kata yuj yang artinya penyatuan ke dalam body, mind, and spirit, ya kan? Satukan dia menjadi sebuah keseimbangan di dalam diri kita. Bagaimana cara kemudian kita menyeimbangkan itu? It's not only about asana. Yoga is not only about asana, tapi yoga itu menjadi satu keutuhan, dan yoga itu harus berjiwa. Jadi tidak hanya dipandang sebagai sesuatu yang punya fisik. Sekarang kan ada berbagai macam acro yoga, segala macam, orang dengan bentuk-bentuknya yang seksi dan sebagainya yoga. Tetapi yoga bukan hanya itu. Yoga itu luas gitu. Dan di dalam konsep yoga pun ada raja yoga, ada kriya yoga. Itu sudah diajarkan oleh guru kami Haji Begawan di Pasraman Guiding Spirit bersama Ibu Jero pada waktu YTT, biasanya yoga teacher trainingnya itu YTT 200 jam. Itu diajarin secara menyeluruh, secara pampat gitu ya. Tinggal kita kemudian mendalaminya dan mengaplikasikannya di dalam kehidupan nyata kita. Sehingga yang namanya yoga itu dalam arti body, mind, spirit, keseimbangan hidup kita itu kita bisa aplikasikan kepada sekitar kita gitu ya. Dan dengan itu kita menjadi bahagia. Kan seperti dalam pertanyaan yang Aji pernah sampaikan dalam Weda, ketika kita pulang kembali hanya ada 2 pertanyaan kita akan ditanya. Pertama, sudahkah kamu bahagia? Dan yang kedua, apa yang kamu sudah berikan kepada semesta? Nah, bagaimana kita bahagia? Adalah ketika hidup kita seimbang, body, mind, spirit, tidak ada yang mendominasi satu sama lain. Memang ini tidak mudah, tetapi kita berusaha untuk mengupayakan. Melalui apa? Melalui berbagai macam laku, entah itu yoga, kemudian puasa, berdoa, beramal, mati raga. Nah, kita diajak untuk memahami pola-pola keseimbangan itu secara lebih dalam dan lebih detail melalui memang beberapa gerakan, ya kan, di dalam asana yoga. Tetapi lebih berjiwa lagi dalam proses meditasi. Kenapa? Karena ketika kita bekerja, biasanya kita berinteraksi dengan orang itu, ya selama kita hidup di dunia selalu saja ada friksi, kan gitu, ada konflik. Itu kadang-kadang mengendap di dalam ingatan kita, di bawah sadar kita, dan otak kita yang merespon itu setiap hari selalu menciptakan antibodi terus-menerus di dalam tubuh kita. Akhirnya karena keseringan antibodi yang tercipta, biasanya orang punya sel darah putihnya naik, atau kemudian malahan menjadi racun gitu, menjadi toksin di dalam kadang-kadang ada tersimpan di join-join kita, di tulang kita, di saraf kita. Itu kemudian kerap kali menjadi penyakit. Gimana caranya dilenturkan? Yoga tuh melenturkan, dan simpul saraf kehidupan manusia itu kan ada di tulang punggung. Kalau kita melakukan gerakan-gerakan asana, itu gerakan yoga itu Surya Namaskar, itu betul-betul merilis semua ketegangan yang ada, stres yang diakibatkan kerja yang mengendap di saraf-saraf dan tulang kita. Manusia pertama diciptakan itu tulang punggungnya, simpul saraf, sebelum semuanya tulang punggung. Nah, ketika dia makin dewasa, dia makin menjadi besar, tua, juga itu bermasalah di tulang punggung. Itu kemudian dilenturkan. Hanya dengan cara dilenturkan, dia kemudian bisa kita melakukan stress release. Penyakit-penyakit itu kemudian bisa dikeluarkan.
di detox dia melalui gerakan itu. Dia akan berkeringat melalui feses, urin, melalui keringat. Tapi lebih lagi, gerakan-gerakan yoga itu yang ditemukan oleh Resi Patanjali itu kan bukan main-main ya. Kurang lebih 8.100.000 spesies di seluruh dunia gitu ya. Beliau menyaksikan bagaimana keindahan tarian siwa gitu kan. Itu kan untuk Sang Dewi itu mengagumkan sekali. Lalu kemudian dia menyatukan 8.100.000 spesies itu ke dalam beberapa gerakan-gerakan yoga yang terkenal kita lihat Surya Namaskar. Kenapa itu mampu juga membuat kita semakin terhubung dengan alam? Di dalam tubuh kita itu ada jagat kecil, ada alam kecil. Jadi spesies yang ada di luar itu ada di dalam bentuk yang entah dia saraf, entah dia darah, sel darah apa, itu ada. Ketika itu dibuat menjadi sebuah gerakan seperti apa 8.100.000 itu dibuat jadi spesies itu dibuat jadi gerakan, itu juga menggerakkan semua unsur-unsur yang ada di dalam tubuh kita, gitu kan. Dan hanya dengan gerakan itulah kemudian menciptakan energi, dan energi itu terkendali dalam pola-pola meditasi. Itulah yoga yang seutuhnya harus kita pahami. Dan ketika orang melakukan yoga itu tidak mudah, dia harus lebih sabar, dia harus berani untuk melawan dirinya, ego dalam dirinya dia. Apalagi dia seorang yogi, dia harus berani mengambil resiko, berani berkorban, berani beramal, berani berpuasa, berdoa untuk orang lain, menjadi lebih sabar. Saya masih belajar dan banyak sekali pelajaran yang saya dapatkan dari Pasraman Bali Healing Spirit untuk itu ya. Dan saya punya teman Pak Julio, teman seperjalanan jiwa, yang kemudian pada malam ini juga sampai di sini mendampingi saya untuk melakukan tapa jalan dari Denpasar sampai ke PJ. Itu mencari orang yang teman seperjalanan jiwa yang rela kemudian bersama sehati sepikir sejiwa itu tidak mudah. Itu kalau tidak betul-betul terpanggil sebagai seorang yogi tidak mau. Itu nama mau. Itulah panggilan dia sebagai seorang yogi, untuk bersama-sama menjadi teman seperjalanan jiwa. Namaste. Namaste. Om Lokasam.